Habibi, Habibi. Selama 471 tahun Pak Negeri Mekah terjebak dengan kemusyrikan. Kemusyrikan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam diskursus agama, kajian tentang agama, ada satu hipotesa, satu kesimpulan bahwa agama itu mengalami evolusi. Dan kesimpulan ini dipublish secara besar-besaran di beberapa kampus tinggi agama Islam, baik swasta maupun negeri. Ini tentang evolusi agama. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa agama itu mengalami evolusi pertama dari animisme, kemudian bergerak dan berevolusi menjadi dinamisme, setelah dinamisme menjadi politeisme, banyak Tuhan, dewa-dewa gitu, dan berakhir pada monoteisme. Sehingga monoteisme itu atau keyakinan satu Tuhan itu hasil evolusi dari animisme, dinamisme, politeisme sampai akhirnya monoteisme. Dan ini dipublish Pak, dipublish besar-besaran bahwa kita harus percaya dengan hipotesa ini. Saya baca bolak-balik buku ini Pak, kok agak kayak kurang nyaman gitu. Akhirnya bukalah sejarah Pak, karena mau tidak mau ngomongin agama ya ngomongin manusia, ngomongin sejarah agama ya berarti ngomongin sejarah manusianya, karena yang beragama kan manusia itu. Hadirin khawatimah rahimakumullah, karena bisik saya adalah seorang muslim, maka ya bicara sejarah, maka sumber utamanya adalah Al-Quran. Betul Pak, Quran itu bukan kitab sejarah, dan nggak boleh kita bilang Quran sebagai kitab sejarah. Quran itu kitab suci, bukan kitab sejarah. Tapi Al-Quran sebagai kitab suci memuat 1600 ayat yang ngomongin sejarah. Ada 1600 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang sejarah, baik sejarah masa lalu, baik sejarah masa Nabi Muhammad ketika Quran ini turun, dan sejarah masa depan hari ini Pak, dan nanti. Itu dibahas oleh Quran di 1600 ayat. Kalau jumlah ayat itu kurang lebih 6.000-an Pak, berarti seperempatnya daripada Al-Quran isinya sejarah. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan saya rasa penegasan Allah kenapa memuat sejarah cukup banyak dalam Al-Quran Pak, alasan sederhananya, kalau kita boleh kaji hikmahnya, itu alasan sebenarnya apa? Karena memang masyarakat kita harus banyak belajar dari masa lalu Pak. Jadi nggak boleh kemudian orang itu melupakan sejarah. Jas merah lah, jangan lupa sejarah Pak, jangan melupakan. Jadi kita harus ingat betul bahwa dalam kehidupan kita Pak, ada protagonis, ada antagonis gitu Pak. Dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Protagonis para nabi disebutkan, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Muhammad gitu. Antagonisnya Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Itu merupakan keniscayaan Pak. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, setiap zaman itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aun di zaman saya adalah Abu Jahal. Berarti kalau Nabi bilang setiap zaman ada Fir'aunnya Pak, zaman kita ada Fir'aunnya enggak? Tapi saya nggak berani sebut nama Pak. Gak enak. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, tapi prinsipnya antagonis, protagonis itu pasti ada Pak. Dan bahkan rata-rata musuh para nabi itu adalah penguasa. Rata-rata, ini bukan semuanya.
Ada Nabi Sulaiman, Nabi sekaligus penguasa, Nabi Daud, Nabi sekaligus penguasa. Tapi banyaknya Nabi justru menjadi rivalitas bagi kekuasaan, Pak. Nabi Ibrahim, musuhnya Namrud. Nabi Musa, musuhnya Fir'aun. Nabi Muhammad, musuhnya juga penguasa. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 123 ada kalimat wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, dan kami jadikan di setiap kampung yang didatangi oleh para nabi, yang didakwahi oleh para nabi, di kampung-kampung itu ada akabira mujrimiha, para pembesar, para penguasa yang jahat atau para penjahat yang berkuasa, sama saja. Bahasa Quran, Pak. Yang jahat berkuasa atau yang penguasa yang ya podo wae. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu antagonis protagonis. Ada juga yang protagonis tapi dia bukan nabi. Kayak tadi yang imam kita baca, Pak. Ada tokoh namanya Luqman. Dia protagonis tapi dia bukan nabi. Ada Imran, sampai ada nama suratnya surat Ali Imran, ada Maryam, ada Asia. Mereka adalah orang-orang yang masuk kategori protagonis tapi bukan nabi. Jadi banyak cerita itulah dalam Al-Quran sejarah. Sekalipun Quran memuat banyak sejarah, tapi kita nggak boleh bilang Quran adalah kitab sejarah. Quran tetap kitab suci, Pak. Kita nggak boleh ganti itu predikatnya. Tetap Quran itu adalah kitab suci. Hanya saja banyak memuat tema-tema sejarah. Dari situlah kemudian karena saya terganggu dengan hipotesa evolusi agama, kemudian saya buka sejarah, karena saya muslim, ya saya buka literatur Quran sebagai sumber utama dalam memahami sejarah, terutama sejarah para nabi di masa silam. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, muncullah teori yang saya bikin, Pak. Nama teorinya distorsi agama. Itu teori saya bikin tulisan dulu. Jadi distorsi agama itu untuk menjadi antitesa terhadap evolusi agama. Dalam pandangan saya pribadi, agama itu bukan berevolusi, tapi mengalami distorsi. Distorsi itu penyimpangan, Pak. Jadi agama itu tidak pernah berevolusi. Agama hanya mengalami penyimpangan di dalamnya. Yang benar selamat, yang menyimpang kagak selamat, itu rumusnya, Pak. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, kan kalau distorsi atau penyimpangan, berarti kan ada satu yang benarnya dulu, Pak. Satu yang benar yang kemudian nanti menyimpang. Pertanyaannya, agama satu yang benar ini agama apa gitu? Kita breakdown dulu, Pak. Nabi Adam alaihi salam itu oleh para ulama sejarah disebutkan sebagai manusia pertama, Pak, di dunia. Kan begitu, Pak? Kira-kira waktu Nabi Adam diutus ke dunia, Adam membawa agama atau tidak? Kira-kira aja nih. Kan Nabi Adam diutus ke bumi, kira-kira nih Nabi Adam sudah punya perangkat agama belum? Kira-kira, Pak? Belum. Berarti Nabi Adam itu animisme itu. Hadirin Fatimah rahimakumullah, di Al-Baqarah ayat 30, Pak. Ayat 31, maaf, ada kalimat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama, Pak. All item tentang kehidupan Allah beri kepada Adam alaihi salam. Gurunya Adam langsung adalah Allah. Kira-kira, Pak, waktu Allah ngajarin Adam, ngajarin tauhid enggak? Atau cuman ya udah dah. Ya Adam juga pasti diajarin tauhid, Pak. Allah yang ngajarin, maka Allah nggak bilang saya satu-satunya Tuhan. Kita bandingkan, Pak, bandingkan nih. Cara Allah ngajarin Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau balik, Pak, dari Madian menuju Mesir, itu Nabi Musa naik bukit. Yang di situ Nabi Musa alaihi salam mendapatkan beberapa tugas sekaligus SK kenabian, Pak. Yang Nabi Musa itu nyari apa namanya, nyari api, kemudian ke daerah perbukitan, ketemu nanti suara. Nah, suara ini, Pak, bunyinya begini dalam surat Toha ayat ke-14. Kata Allah Azza wa Jalla, karena suara ini sumbernya dari Allah. Kata Allah begini,
Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu surat Thaha ayat 14, Pak. Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Allah memperkenalkan, Pak, kenalan ini Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Allah ngajarin tauhidnya kepada Nabi Musa, Pak. Ngajarin. Jadi kalau Allah yang jadi guru dan Nabi jadi muridnya, pasti Allah mengajarkan nilai-nilai tauhid hatta kepada Adam alaihis salam. Jadi Adam, Pak, turun ke bumi itu sudah punya bekal ajaran tauhid, sudah ada bekalnya. Bapak nanti boleh buka dalam surat Al-Baqarah, Pak, ada kalimat kanan nasu ummatan wahidatan. Bahwasanya manusia itu tadinya satu umat. Bapak nanti tolong buka tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dari mulai zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Nuh, Pak. Dari Adam ke Nabi Nuh itu 10 generasi. 10 keturunan dari Adam sampai ke Nabi Nuh. Dan selama 10 generasi ini kanan nasu ummatan wahidatan. Kenapa disebut umat wahidatan? Kata tafsir Ibnu Katsir, satu agama, satu keyakinan, satu Tuhan, satu aturan, yakni aturan Allah. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Jadi sejak awal, Pak, agama yang ada di muka bumi ini adalah agama tauhid, Pak. Atau yang kita sebut dengan agama Islam itu sejak zaman Nabi Adam. Nggak mungkin Nabi Adam datang ke bumi kosong gitu, Pak, nggak bawa apa-apa. Ini dibekelin Allah. Nah, Allah bekelin, Pak, Nabi Adam alaihissalam dengan kalimat wa'allama adamal asma'akullah. Salah satu poinnya adalah tauhid. Dan itu diajarkan oleh Adam kepada putra-putranya sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Semuanya bertauhid, Pak, nggak ada yang menyimpang. Baru muncul penyimpangan di era Nabi Nuh alaihi salam. Nuh lah orang yang pertama kali berhadapan dengan orang-orang musyrik. Itu Nabi Nuh, Pak, bukan Nabi Adam. Karena di era Nabi Adam tidak ada kemusyrikan. Setelah Adam, Nabi Idris. Di era Nabi Idris tidak ada kemusyrikan. Baru muncul kemusyrikan di eranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh lah sebagai bapak tauhid. Kenapa disebut bapak tauhid? Karena di era Nabi Nuh muncul kemusyrikan. Minimal, Pak, kita akan rujuk di surat Al-A'raf ayat ke-59. Di surat ke-7 ayat ke-59. Kita cek, Pak, dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali Allah, Pak. Malakum min ilahin ghairuh itu sama dengan redaksi la ilaha. Berarti ajaran Nabi Nuh adalah ajaran tauhid, Pak. Untuk mengembalikan tauhid di era Nabi Adam yang telah terdistorsi. Terdistorsinya jadi apa? Jadi kemusyrikan, Pak. Muncullah Nabi Nuh, balikin nih umat, sudah jauh menyimpang dari ajaran agama Adam alaihi salam. Maka Nabi Nuh sebagai nabi yang merekonstruksi ulang pemahaman masyarakat di zamannya supaya kembali kepada ajaran tauhid di saat mereka sudah jauh menyimpang sebagai orang-orang yang musyrik. Ya, jadi Fatimah rahimakumullah. Jadi kalau dibikin judul, Pak, judulnya sejarah kemusyrikan. Maka kalau bahas sejarah kemusyrikan, pertama kali muncul kemusyrikannya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ada 5 berhala, Pak, di zaman Nabi Nuh. Ini diabadikan dalam surat Nuh ayat 23. 1, Pak, nama berhalanya Wad. 2, Yagus. 3, Ya'uq. 4, Wad, Yagus, Ya'uq, Suwa. Yang kelima, Nasr. Itu 5 berhala yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam.
5 berhala ini, Pak, tadinya adalah orang-orang yang hidup di zaman sebelum Nabi Nuh. Dan mereka terkenal sebagai orang yang soleh. Bahasa simpelnya kiai, Pak, kiai. Ada 5 orang kiai, Pak, sebelum zaman Nabi Nuh nih, Pak. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam lahir, ada 5 orang soleh, 5 orang pemuka agama, 5 orang yang paling betul-betul, Pak, diterima oleh masyarakat sebagai orang baik. 5 orang soleh ini meninggal, masyarakat kehilangan, Pak, betul-betul kehilangan, sampai mereka nggak bisa move on dengan 5 orang soleh ini. Nah, supaya mereka bisa ingat orang soleh, mereka bisa ingat tentang jasa-jasa orang soleh, maka mereka inisiatif bikin patung, Pak, atau sebisal memoriam supaya mengingatkan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Jadilah 5 patung, Pak. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Awalnya, Pak, 5 patung ini sebatas memoriam saja, ya, dalam rangka mengingat jasa-jasa pahlawan gitu, Pak. Dibikin patung selesai, Pak. Tapi generasi pertama yang bikin patung meninggal, muncul generasi kedua, Pak. Mereka bingung, nih patung buat apaan? Yang jelas orang tua kita dulu kalau bikin acara penting selalu bawa patung. Oh, berarti patung ini sakral karena akan dibawa di acara-acara khusus, acara-acara tertentu nenek moyang kita zaman dulu. Maka patung, Pak, yang tadinya sebatas memoriam bergeser menjadi sakral dan sesuatu yang bertuah gitu, Pak. Sakral namanya. Setelah generasi yang meyakini sakral, Pak, lama-kelamaan ada ritual. Dari sakralitas muncul ritual, maka 5 patung ini jadinya disembah. Barulah muncul yang namanya kemusyrikan. Orang soleh meninggal, dibikin memorial, lama-lama jadi sakral, disakralkan oleh orang, lama-lama disembah. Itu masalahnya dulu. Di zaman Nabi Nuh alaihis salam. Maka oleh Nabi Nuh digugat, Pak, oleh Nabi Nuh diperbaiki. Nggak begini cara menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini sih namanya penyimpangan, distorsi, Pak. Agama Adam, ajaran tauhid telah mengalami distorsi. Oleh Nabi Nuh diperbaiki, dikembalikan kepada agama tauhid. Dan Nabi Nuh, Pak, saya perlu sampaikan, sudah mengenalkan istilah Islam. Di era Nabi Nuh, Islam sudah diperkenalkan. Dalam surat Yunus, Pak, surat Yunus ayat ke-72 ada kalimat wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh, dan aku diperintah oleh Allah supaya aku menjadi orang yang muslim. Nuh sudah memperkenalkan istilah Islam dan orangnya disebut muslim. Maka agama Islam sudah mulai dikenalkan di era Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, nanti Nabi Nuh dilanjutkan, Pak, ada Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh. Redaksinya sama. Nanti Bapak boleh buka saja, ini nggak usah saya sampaikan, tapi Bapak boleh cek aja nanti di Quran. Surat Al-A'raf ayat 59 itu Nabi Nuh dakwah, Pak. Terus nanti ayat 65 itu Nabi Hud dakwahnya sama dengan Nabi Nuh. Ayat 73 itu Nabi Soleh, dakwahnya sama kayak Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang keempat, ayat 85 itu dakwahnya Nabi Syuaib, dakwahnya sama kayak Nabi Nuh alaihi salam. Ayat 59, 65, 73, 85, boleh dicek tuh, Pak. 4 nabi ini, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, 4-4-nya dakwah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu sama kayak nadanya la ilaha. Maka disimpulkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Syuaib, 4-4-nya mengajarkan tauhid. Di mana Nabi Nuh sudah memperkenalkan istilah Islam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi orang Arab, Pak, cuma 4. Nabi yang asli Arab cuma 4. 1, Nabi Hud alaihi salam. 2, Nabi Soleh alaihi salam. 3, Nabi Syuaib alaihi salam. Dan yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain 4 nabi ini bukan orang Arab. Orang mana? 4 orang ini. Hanya 4 saja Pak Nabi. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Nuh dakwah, Pak, Nabi Hud dakwah, Nabi Soleh dakwah, terus dakwah nih. Sampai terjadilah kasus, Pak, yang lebih parah kemusyrikannya, menyebar kemana-mana. Saya ingin tanya dulu, Pak, kenapa orang pengen banget
malah mudah banget menjadi musyrik, Pak. Selain kan tadi banyak orang soleh yang meninggal. Yang kedua, Pak, orang-orang zaman dulu itu pengen punya Tuhan yang kasat mata. Jadi orang-orang zaman dulu, Pak, pengen betul punya Tuhan itu kasat mata. Jadi kalau Tuhan itu gaib, tidak bisa dijangkau oleh indera, itu mereka bertanya-tanya, ini benar nggak sih ada Tuhan sebetulnya? Jadi mereka pengen Tuhan itu punya jisimnya gitu, punya bentukannya gitu. Makanya muncullah keinginan orang-orang Bani Israel, mereka pengen punya Tuhan yang Tuhan itu kasat mata. Makanya kata Bani Israel gini, Pak, kata Bani Israel, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami nggak akan beriman sebelum kami bisa melihat Allah. Karena orang-orang Bani Israel, Pak, pengen Tuhan itu ya berbentuk yang kasat mata. Jangan yang gaib, karena yang gaib itu bingung, kita ibadah sama siapa sebetulnya gitu, Pak. Kata Bani Israel, Pak. Bahkan Nabi Musa pun pengen lihat Allah, Pak. Nabi Musa juga pengen lihat Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 143 kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong tampakkan dirimu supaya aku bisa melihatmu. Nabi Musa saja pengen lihat Allah. Karena zaman dulu, Pak, keinginan melihat Tuhan itu besar. Makanya kenapa orang Nasrani akhirnya punya ideologi Tuhan itu menjadi Yesus, Pak. Karena itu untuk menjawab Tuhan harus hadir di tengah-tengah manusia. Dia harus kasat mata, dia harus bisa dijangkau oleh indera. Yesus jawabannya itu, Pak. Di zaman dulu tuh pengen begitu, Pak. Sebelum Yesus hadir, semua Tuhan dimanifestasikan dengan berhala atau patung atau gambar. Itulah yang disebut dengan tadi kemusyrikan. Sampai akhirnya muncullah Nabi Isa alaihissalam didaulat sebagai juga anak Tuhan. Intinya mereka pengen Tuhan itu kasat mata dan terjangkau oleh indera itu. Hadirin ikhwati rahimahullah sekalian, Pak. Setelah mereka para nabi berjuang tauhid, muncullah namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini unik, Pak. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam dia tidak hanya sebatas nabi, tapi dia akan punya satu kekuatan dan komitmen yang luar biasa, dan itu berpengaruh terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihi salam, beliau itu orang Babilonia. Babilonia itu sekarang Irak atau Iran. Jadi orang Persia nih Nabi Ibrahim. Secara genetik, Pak. Bahasanya bukan bahasa Arab. Ibrahim itu bahasanya Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa asli Persia kuno, Pak. Tapi bukan yang suka makoli-makoli itu, Pak. Ada juga tuh. Ada mama agak jelas. Dia ngaku punya bahasa Suryani, tapi izinnya makoli itu ngaco betul, Pak. Itu ngaco itu. Masa ada bahasanya makoli doang? Bukan, Pak. Nabi Ibrahim alaihi salam orang Babilonia, Pak. Bangsa Ur gitu, dari Babilonia. Nikah dengan sepupunya namanya Sarah. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah tidak kunjung punya anak. Bertahun-tahun belum juga dikaruniai anak. Akhirnya Ibrahim dan Sarah hijrah, Pak. Hijrah ini. Kalau Bapak lihat peta Jazirah Arab, Babilonia itu di kiri, Pak. Di kiri di kanan Bapak. Di kanan Bapak itu Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah, Pak, ke Haran namanya. Haran itu di negeri Syam. Dari Haran, Pak Ibrahim hijrah lagi ke Yerusalem. Dari Yerusalem Ibrahim hijrah lagi ke Mesir. Di Mesir, Pak, Ibrahim alaihi salam bawa istri bernama Sarah. Sarahnya disukain sama Raja Mesir waktu itu. Kata Raja Mesir kepada pengawalnya, yang ada laki-laki sama cewek cakep. Ente tanya sama laki-lakinya, tuh cewek cakep siapanya tuh cowok. Kalau lakinya, kalau istrinya, bunuh tuh laki. Tapi kalau bukan istrinya, biarin laki-laki itu hidup. Itu ceritanya di Mesir, Pak. Maka si pengawal datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam nanya, Bang, ini siapanya abang? Kata Ibrahim, ini ukhti saya, ini saudari saya. Itu bukan bohong, Pak. Dalam bahasa agama disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu antara yang ngomong dengan yang dengar beda kesimpulan. Jadi Ibrahim bilangnya maksud Ibrahim itu saudara dalam akidah, tapi yang dengar saudara dalam nasab gitu. Itu namanya tauriyah, antara yang ngomong dengan yang dengar beda kesimpulan. Dan itu dibiarin aja, Pak. Memang sengaja oleh Ibrahim begitu, namanya tauriyah gitu. Bukan bohong tapi tauriyah. Singkat cerita, Pak,
istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah diambil sama Firaun, sama Raja Mesir. Setelah diambil, ternyata ingin digauli tapi nggak bisa juga. Akhirnya si Raja Mesir ngasih hadiah kepada Sarah satu orang wanita. Wanita ini adalah putri Mesir, Pak. Dia bukan hamba sahaya, bukan kulit hitam. Dia putri Mesir, asli putri Mesir. Hanya bapaknya dikudeta sama Raja Mesir yang sangat berkuasa. Gitu. Nah, putri Mesir ini kemudian dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Dibawalah oleh Sarah ketemu Ibrahim. Kata Ibrahim, siapa nih perempuan? Kata Sarah, ini hadiah bang dari Raja Mesir buat Aye. Yuk kita pulang aja bang, jangan lama-lama di sini bahaya. Pulanglah Ibrahim, Sarah dan Hajar ya, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ke Yerusalem. Tinggallah bertiga tuh di Yerusalem, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Dalam perjalanannya, Pak, karena Ibrahim tetap pengen punya anak dan Sarah sudah mulai berumur, maka Sarah bilang kepada Ibrahim, bang, ini ada perempuan Hajar. Hadiah buat saya dari Raja Mesir. Kalau abang benar-benar pengen punya anak untuk melanjutkan risalah kenabian, nikahin Hajar bang, biar abang Allah anugerahkan anak dari rahimnya Hajar. Kira-kira Ibrahim mau atau tidak, Pak? Mau, Pak, karena ditawarin juga kan. Akhirnya karena pengen punya anak, ditawarin oleh istrinya, Masya Allah tuh Sarah. Akhirnya nikahlah dengan Hajar, Pak. Punya anak namanya Ismail. Lahirlah Ismail, Pak, di Yerusalem. Jadi kalau bicara akte kelahiran, Ismail itu orang Yerusalem, Pak, lahirnya. Setelah lahir di Yerusalem, Allah perintahkan hijrah lagi, Pak. Tapi yang hijrah nggak cuman bukan Ibrahim yang hijrah. Yang hijrah adalah Hajar dan Ismail. Allah perintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim, ini Hajar, ini Ismail, ente jangan taruh di Yerusalem. Ente bawa ke negeri namanya Mekah, noh, jauh di sono, bawa tinggalin di sono, udah. Kata Allah, Pak, kepada Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim, Pak, melaksanakan itu dengan baik. Ibrahim, Pak, mengadukan itu, cerita itu diadukan oleh Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Kata Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kata Ibrahim, ya Allah, saya sudah menempatkan Hajar, saya sudah menempatkan Ismail di sebuah lembah, yang lembah ini kagak ada pohonnya, gak ada tumbuh-tumbuhannya, kering kerontang, tandus, boro-boro air, Pak, boro-boro orang, pohon aja kagak ada. Inda baitikal muharram, tapi di samping Ka'bahmu, di samping Baitul Haram. Ditinggal, Pak, Hajar dan Ismail oleh Ibrahim. Ibrahim balik ke Yerusalem, Hajar dan Ismail ditaruh di negeri Mekah. Sehingga Ibrahim, Pak, punya istri di Yerusalem, punya istri di Mekah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Pak, lama tinggal di Yerusalem, datang malaikat 3 orang. Karena malaikatnya berbentuk orang, Pak. Malaikat ini 3 ini jadi tamunya Ibrahim. Dalam obrolan dengan tamunya Ibrahim, Ibrahim mendapatkan kabar kalau Nabi Ibrahim bakal punya anak dari Sarah, Pak. Nama anaknya Ishak. Ibrahim seneng, Pak, luar biasa. Kemudian Ibrahim nanya, sekarang abang-abang mau pada kemana? Kata 3 malaikat, kami mau pergi ke negeri yang negeri itu akan diazab, akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Negeri tempat Nabi Lut alaihi salam dakwah, Pak. Yani kaum Sodom, mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih tahu bakal diazab itu malaikat yang jadi tamunya Nabi Ibrahim. Jadi tamunya Nabi Ibrahim sekaligus tamunya Nabi Lut nantinya, Pak. Itu karena sejaman Ibrahim dengan Lut alaihissalam. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, akhirnya lahirlah Ishak di Yerusalem dan tinggal di Yerusalem. Kemudian Ismail tinggalnya di negeri Mekah. Jadi antara Ishak dengan Ismail itu abang adek, kakaknya Ismail, adanya Ishak. Hadirin khatimah rahimakumullah, dari Ismail, Pak, nanti menikah dengan suku Jurhum, lama-lama lahirlah seorang nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim, Ismail, Muhammad itu nabi yang ada di Mekah, Pak. Ibrahim sebagai bapaknya, Ismail tinggal di Mekah dan nanti punya keturunan kesekian namanya Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Terahnya terah Arab. Kemudian dari Ishak, Pak. Ishak alaihi salam nanti punya anak, nama anaknya Yakub. Nabi Ishak ini kembar, ada kakaknya, Pak, namanya Ais. Maaf, Ishak punya anak kembar, Pak, Yakub dengan Ais. Yakub itu nanti jadi bapak Bani Israel. Kalau Ais, Pak, jadi bapaknya bangsa Romawi. Nenek moyang bangsa Romawi itu dari Esau, atau bahasa kitanya jadi Ais. Singkat cerita, Pak, Nabi Yakub anaknya daripada Nabi Ishak. Nabi Yakub punya anak berapa, Pak? Anaknya Nabi Yakub 12, Pak. 12 anak Nabi Yakub, Pak. Satu namanya Ruben. Nggak pakai onsu, Pak. Itu artisnya. Yang kedua Zebulon, Simon, Levi, Yehuda, Asher, Isahor, Dan, Jad, Naftali, Yosef, Benyamin. Itu 12 anak Nabi Yakub alaihi salam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak, katanya anak Nabi Yakub 13 bukan 12. Yang ke-13 anak perempuan namanya Dina menurut Ibnu Katsir. Tambahan itu. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, yang 12 anak Nabi Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu ucapan orang-orang di luar Bani Israel, Pak, bahwa ini anak-anak yang 12 adalah anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya gelar, Pak. Gelarnya adalah Israel. Anak-anak Nabi Yakub kan Bani Yakub namanya. Tapi karena Yakub adalah Israel, maka dipanggillah Bani Israel, atau dalam kurung Bani Yakub. Kalau di Makkah, Pak, itu orang Arab, ya, ada Bani Hashim, Bani Muthalib, macam-macam lah. Ya. Tapi kalau di Yerusalem, umumnya adalah Bani Israel. Itu tinggal di Yerusalem. Jadi Bani Israel, Pak, dengan Arab secara nasab abang ade itu. Kakaknya Arab, adanya Bani Israel secara nasab. Dan itu bersambung di Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang sekarang lagi berantem itu Yahudi dengan Arab. Itu tadinya abang ade. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, nanti, Pak, dari Bani Israel muncul lagi ada Nabi Yusuf, nanti Nabi Musa, nanti Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyasa, sampai ke Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai ke Nabi Isa. Itu terah Bani Israel semuanya. Banyak nabi di Yerusalem, Pak. Di Mekah cuma Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak nabi itu di Yerusalem. Saya tanya dulu, Pak. Kalau bicara keutamaan nih, Pak, lebih utama Arab atau Bani Israel, Pak? Yang banyaknya nabi di mana, Pak? Berarti lebih mulia mana Arab dengan Bani Israel? Lebih mulia Bani Israel atau Arab? Yang banyaknya nabi di Bani Israel. Menandakan keutamaan atau bukan, Pak? Saya perjelas dulu, Pak. Di surat Al-Isra ayat 15 ada kalimat gini, Pak. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, Pak, kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami utus dulu seorang rasul. Rumusnya gini, Pak. Ada penyimpangan, diutus rasul. Muncul lagi penyimpangan, diutus lagi Rasul. Muncul lagi penyimpangannya, diutus lagi Rasul. Maka, Pak, makin banyak Rasul menandakan makin banyaknya penyimpangan. Jadi di Bani Israel itu memang bebal, Pak, orang-orangnya. Kagak susah, kagak bisa diatur. Makanya sering diutus para nabi. Dan saking bebalnya orang Bani Israel, Pak, nabi itu nggak cuma dilawan, kalau perlu dibunuh. Bani Israel nih, Pak. Nabi itu, Pak, harusnya kan diguguk dan ditiru lah, gitulah. Harusnya Nabi itu kan ditaati. Ini alih-alih ditaati, Pak, boro-boro ditaati. Gak cuma ditolak, dibunuh nabinya, Pak. Dalam banyak ayat, Pak, orang-orang Bani Israel ini, yaqtulunan nabiyina bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi tanpa ada alasan yang jelas. Itu kebiasaan orang Yahudi, Pak. Dari dulu begitu modelnya. Sampai sekarang. Jadi kalau sekarang banyak yang dibunuh, Pak, padahal bukan nabi, ya wajar, Pak. Nabi aja dibunuh, apalagi kita yang bukan nabi.
Yahudi itu. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, akhirnya Pak, terbagilah dua di keturunan Ibrahim, satu di Arab, Ismail dan Muhammad, satu lagi di Yerusalem dengan kalangan Bani Israel, Pak. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, kesimpulan saya Pak, baik Arab maupun Bani Israel agamanya sama dengan agama Ibrahim alaihissalam. Saya ulang, baik Arab maupun Bani Israel agamanya sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, terus agama Ibrahim kayak apa? Hadirin khatimah rahimakumullah. Satu Pak, surat Ali Imran ayat 67 ada kalimat begini. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu orangnya lurus dan dia seorang Muslim. Apa identitas keislaman, Mbak? Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang musyrik. Berarti Ibrahim adalah orang yang bertauhid, dan Ibrahim, Mbak, kalau Nabi Nuh letak dasar Islam, yang mengenalkan Islam, Ibrahim adalah yang mempopulerkan Islam. Jadi Islam sudah populer pada era Ibrahim, bukan di era Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibrahim, Pak, dikasih perangkat agama, perangkat aturan atau milah namanya. Perangkat ini sudah persis seperti Islamnya Nabi Muhammad SAW. Contoh Pak, Ibrahim sudah disuruh sholat oleh Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Ibrahim juga sudah disuruh sholat. Dalam surat Ibrahim ayat ke-40, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim, ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli sholat. Berarti sholat sudah ada di era Ibrahim. Kemudian zakat, Pak. Zakat juga sudah ada di era Ibrahim alaihissalam. Di surat Maryam, Pak, surat ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Wa kana ya'muru, dan Nabi Ismail mengajarkan ahlahu, keluarganya. Ismail siapanya Ibrahim, Pak? Anaknya. Ismail ngajarin keluarganya, Pak. Ngajarin apa? Sholat dan zakat. Zakat sudah diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Haji, Pak, sudah diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah, Pak, ayat 128. Wa arina manasikana. Kata Ibrahim, ya Allah, tunjukkan kepada kami manasik-manasik haji. Di surat Al-Hajj, Pak, ayat 27 atau 28 ya. Ada kalimat begini, Pak. Wa adzin finnasi bil hajj. Wahai Ibrahim, ajak orang-orang supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Haji sudah dimulai di era Ibrahim. Salat sudah dimulai di era Ibrahim. Zakat sudah dimulai di era Ibrahim. Maka jika Nuh orang yang mengenalkan Islam, Ibrahim yang mempopulerkan Islam sebagai bapak pembangunan tentang Islam. Sudah juga diajarkan oleh Ibrahim. Puasa Asyura itu Ibrahim yang punya ajaran. Atau puasa 3 hari dalam 1 bulan. Apalagi Pak, kurban. Kurban dari siapa emangnya? Nabi Ibrahim Pak alaihissalam. Surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Kata Ibrahim, nak, bapak dapat mimpi, nak, kalau bapak menyembelih kamu. Singkat cerita, Pak, kisah ini menjadi alasan akhirnya kita berkurban. Itu warisan dari Ibrahim alaihissalam, bukan dari Nabi Muhammad. Bahkan tugas Nabi Muhammad, Pak, overall, Pak, tugas Nabi Muhammad mengikuti milah Ibrahim. Surat An-Nahl, Pak, surat ke-16 ayat 123. Summa auhayna ilaika, kemudian kami perintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Kata Allah, Pak,
anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya kamu Muhammad mengikuti milah Ibrahim. Ini ajaran Ibrahim alaihissalam Pak Endi. Bahkan Pak Nabi Ibrahim alaihissalam itu didaulat oleh Allah azza wa jalla sebagai uswatun hasanah. Dalam Quran Pak cuma 3 uswatun hasanah Pak. Ada di Quran cuma 3-3-nya itu di Quran uswatun hasanah. Satu Pak, uswatun hasanah di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Siapa tuh Pak Nabi yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau dibaca di acara Maulid Nabi itu Pak. Ada 2 lagi Pak uswatun hasanah. Satu di surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 4. Yang kedua ayat 6-nya Pak. Ayat 4 dan ayat 6 surat Al-Mumtahanah ngomongin uswatun hasanah. Tapi yang dimaksud uswatun hasanah di situ adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang tugas Nabi Muhammad ngikutin Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, terus distorsinya di mana Pak? Sebagaimana Nabi Nuh Pak, Nabi Adam ke Nabi Nuh aman Pak, tiba-tiba muncul kemusyrikan. Pun demikian dengan agama Ibrahim Pak, mengalami distorsi. Agama Ibrahim Pak diwariskan kepada bangsa Arab, terjadi distorsi di bangsa Arab. Saya tanya dulu Pak, kapan orang Arab menyembah berhala Pak? Kapan? Ada yang tahu nggak Pak? Ada yang tahu? Kapan orang Arab menyembah berhala? Kalau pakai tahun Pak, tahun berapa mulainya? Ada yang tahu Pak? Di negeri Arab Pak, terjadinya penyembahan terhadap berhala itu di tahun 140 Masehi. Gara-gara ada penguasa namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah suku Bani Khuza'ah namanya. Baninya Bani Khuza'ah. Dialah yang membawa berhala ke negeri Mekah sehingga orang Mekah menyembah berhala akhirnya. Itu di eranya Amr bin Luhai. Kekuasaan Pak, kekuasaan itu bisa mengajarkan ideologi agama tertentu, diajarkan dengan lebih maksimal. Itu kekuasaan. Jadi memang kerjanya begitu Pak, kekuasaan. Selalu mempermudah proses ideologisasi agama tertentu. Maka Bani Khuza'ah di tahun 140 Masehi mengajarkan kemusyrikan bagi orang-orang Mekah Pak. Sehingga orang Mekah terdistorsi kemusyrikan sejak tahun 140 Masehi. Nah, jadi ikhwati rahimakumullah, Nabi Muhammad lahir tahun berapa Pak? 571. Dari 140 Pak ke 571 berapa tahun? Berapa? 430 Pak. Dari 140 ke 571 lah, 431-an. Nabi Muhammad Pak jadi Rasul usia 40. 431 tambahin 40 Pak. Jadi 471 tahun Pak. Selama 471 tahun Pak, negeri Mekah terjebak dengan kemusyrikan. Kemusyrikan betul-betul parah Pak di negeri Mekah. Lahirlah Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam Pak, membawa risalah kenabian. Maka Nabi Muhammad bertugas beresin tuh Mekah yang sudah 471 tahun terjebak dengan kemusyrikan. Kira-kira Pak, kalau musyrik satu ideologi Pak telah bertahan di sebuah negeri selama 470 tahun, kira-kira gampang nggak beresin ini? Sudah 500 tahun Pak hampir ini ideologi sudah diajarkan, dipahami, dikerjakan, diamalkan di sebuah negeri, itu susah Pak beresinnya. Kenapa? Karena orang yang mau diajarin merasa dirinya benar. Orang yang mau diajarin merasa dirinya sudah berada dalam kebenaran. Itu susahnya Pak. Yang paling susah kan bukan ngajarin orang yang sadar akan kesalahan Pak. Yang paling susah itu nyadarin orang yang merasa benar. Itu susahnya luar biasa. Dikasih dalil ngeles, dikasih dalil ngelawan. Karena dia merasa dirinya benar. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, itu negeri Mekah Pak, mengalami distorsi. Padahal orang Mekah harusnya bertauhid. Kenapa? Ada Ismail di situ, ada Ibrahim di situ. Terus kenapa mengalami distorsi? Ada tokoh namanya Amr bin Luhai, seorang raja saat itu, dialah yang membawa berhala ke negeri Mekah. Sehingga orang-orang Mekah jadi penyembah berhala. Tugas Nabi Muhammad mengembalikan orang Mekah supaya mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Distorsi ini Pak direkonstruksi supaya on the track kembali. Itu tugas Nabi Muhammad SAW.
Geser Pak ke Yerusalem. Di Yerusalem pecah jadi dua Pak. Satu yang ngikut ke Nabi Musa, satu yang ikut ke Nabi Isa. Yang ikut ke Nabi Musa ada Pak, yang ikut ke Nabi Isa juga ada. Yang ikut ke Nabi Musa Pak juga telah mengalami distorsi. Mereka menamakan dirinya sebagai bangsa Yahudi dan mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah, dan mereka juga sama. Mereka meyakini mengikuti milah Ibrahim, tapi mereka justru melakukan distorsi terhadap agamanya Nabi Ibrahim. Maka Yahudi sama Pak, telah mengalami distorsi. Tugas Nabi Muhammad Pak, beresin tuh Yahudi, supaya orang Yahudi kembali kepada ajaran agamanya Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Sekarang Nasrani Pak, sama Nasrani juga. Karena baik Nabi Musa, baik Nabi Isa, dua-dua ini Pak, tetap keturunan daripada Nabi Ibrahim, harusnya mengikuti milah Ibrahim. Tapi agama yang dibawa oleh Nabi Isa terdistorsi juga akhirnya. Bahkan lebih parah Pak, Nabi Isa pun dianggap sebagai anak Tuhan. Singkat cerita Pak, Yahudi terdistorsi, Nasrani terdistorsi, kemudian orang-orang Quraisy juga terdistorsi. Kesimpulan saya Pak, Islam yang dibawa oleh Ibrahim di negeri Mekah terdistorsi dan harus diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Pun demikian Pak, dengan yang di Yerusalem, ajaran agama Ibrahim, ajaran Islam Ibrahim juga telah mengalami distorsi. Maka Yahudi dan Nasrani adalah bentuk distorsi terhadap agama Islam. Jadi kalau ada yang bilang agama Islam itu agama belakangan, duluan Yahudi dan Nasrani, saya tidak setuju Pak. Duluan Islam agama itu Pak. Tapi nanti muncul distorsi, penyimpangannya jadi Yahudi dan jadi Nasrani. Itu baru benar. Tadinya agama Islam, tapi kemudian menjadi musyrik. Orang-orang Quraisy namanya Pak. Jadi musyrik, Yahudi, dan Nasrani adalah hasil distorsi dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kesimpulan saya. Nah, hadirin Fatimah rahimahullah, jadi tidak ada evolusi agama. Yang ada itu agama mengalami distorsi. Agama yang asli cuma satu Pak, agama Islam. Dari mana kita tahu bahwa agama yang satu itu agama Islam? Boleh cek Pak, di surat Al-Baqarah ayat 132. Ini sebagai closing Pak. Nabi Ibrahim wasiat Pak kepada anak-anaknya. Berarti anak itu Ismail dan Ishak. Nabi Yakub juga wasiat Pak, berarti kepada Bani Israel. Apa wasiatnya Pak? Kata Ibrahim dan kata Nabi Yakub Pak, bentuk wasiatnya adalah Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Berarti agama yang dibawa oleh Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Yakub adalah agama Islam. Mekah atau Arab harus Islam, Yahudi, Nasrani pun juga harusnya Islam. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Bahkan Pak, Nabi Yakub nih, untuk memperjelas bahwa Nabi Yakub itu mengajarkan Islam, Bapak boleh buka surat Al-Baqarah ayat 133-nya Pak. Ketika Nabi Yakub mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya Pak. Kata Nabi Yakub alaihissalam ngomong ke anak-anaknya yang 12, kata Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapak mati, bapak meninggal, kalian menyembah siapa? Kata Nabi Yakub. Maka yang 12 anak ini ngomong, ngejawab, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhannya bapak dong. Tuhannya Nabi Yakub. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dan kami juga akan menyembah Tuhan nenek moyang bapak. Nenek moyang bapak Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang mana? Tuhannya Yakub, Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Itu Tuhan yang mana? Lanjutan kalimatnya, ilahau wahida. Tuhan yang satu. Nggak ada dua, satu. Ujung ayatnya Pak, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepada Tuhan yang satu ini muslimun. Maka Arab dan Bani Israel harusnya Islam. Harus Islam kalau ingin kembali kepada agamanya Nabi Ibrahim. Kalau ingin kembali kepada agama yang sebenarnya, tidak terjebak dengan distorsi. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Selesai Pak, tambahan poin ini. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Pak, itu kan memperbaiki pemahaman yang sebelumnya. Pertanyaan saya Pak,
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan mengalami distorsi atau tidak? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan terdistorsi atau tidak? Kira-kira. Kan Ibrahim mengalami distorsi, Pak. Ada Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Quraisy. Nah, Nabi Muhammad nih kan bawa ajaran agama Islam 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, Pak, apakah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang lahir di 1400 tahun yang lalu itu akan juga mengalami distorsi? Kira-kira, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jawabannya nih, Pak. Sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku ala salas wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Tetap terdistorsi, Pak. Cuman tidak sampai bikin agama lain, tapi menjadi orang-orang yang tersesat. Akan terpecah belah jadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang selamat cuman satu. Biar clear dulu, Pak. Ini kan golongan, Pak. Golongan itu kan partai. 72 partai, 72 golongan dengan satu golongan. Pertanyaan saya, Pak, kalau ngomongin partainya, ngomongin golongannya, banyak yang 72 atau yang satu? Banyak yang 72. Kalau ngomongin pengikut, Pak, banyakan yang satu, banyakan yang 72. Ngomongin pengikutnya nih. Banyakan yang satu, Pak, tetap mayoritas kita. Betul, golongannya 72, Pak. Tapi kalau jumlahnya cuma 55, sedangkan golongan yang satu jumlahnya 2 juta, tetap banyakan yang satu. Itu yang harus dipahami, Pak. Bahwa kebenaran mayoritas pasti di dunia ini. Kurang lebih gitu, Pak. Di era umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak, gambaran. Distorsi itu yang jelas itu bahwa agama tidak pernah mengalami evolusi. Agama hanya mengalami distorsi. Sudah benar, tapi mengalami penyimpangan. Setiap ada penyimpangan, Allah utus para nabi. Itu kesimpulan zaman dulu, Pak. Tapi setelah Nabi Muhammad, tidak lagi yang namanya nabi. Ketika terjadi penyimpangan, terus bagaimana solusinya? Toh nabi tidak mungkin lagi diutus. Maka nanti yang muncul adalah para ulama sebagai warasatul anbiya. Masalahnya adalah ulama yang mana? Karena bisa jadi ada juga ulama yang justru malah membawa kepada pintu-pintu neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum saya tutup, Pak, ada pertanyaan nggak nih? Saya ingin tahu. Mestinya kebayang nggak tadi gambaran? Ada yang mau ditanyakan? Cukup barangkali? Baik. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan setiap kita tidak terdistorsi dan mudah-mudahan setiap kita istiqomah dalam agama yang benar ini, yakni agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.